ke Yahudi lu, padahal Yahudi sendiri ngeludahin agama lu tuh. Nah, apa dikatakan Yesaya 28:10? Sebab ia harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu, meledak piring kita, guys. Yang begini nih, yang begitu tuh. Itu gimana, Bro Edis? Ya? Itu gimana? Apa nggak pecah piring begini begitu, Dis? Kenapa yang dikatakan iya doang, lu pusing? Yang dikatakan apa namanya tuh, dikatakan begini begitu, lu kagak pusing? Itu gimana tuh lo? Hah? Itu satu. Sekarang masalah Yahya, kita adalah orang Islam yang adil dan kita pasti bakal menjawab segala pertanyaan. Karena Islam itu datang daripada Tuhan. Sekarang gini, Dis, 3 Abrahamik. Dalam masalah Yesus saja ada 3 narasi berbeda. Untuk menunjukkan apa? Ini bukan soal jiplak-jiplakan. Mana yang paling kemudian menjelaskan tentang kebenaran. Contoh, pandangan terhina dipandang oleh Yahudi dengan memandang Yesus sebagai pengkhianat. Dan lebih parahnya, dia memandang Yesus sebagai anak zina. Oke? Anak haram. Oke? Setelah itu dipandang, yang kedua, oleh Islam sebagai Rasul yang mulia. Yang ketiga dipandang oleh Kristen sebagai Tuhan. Perdebatan di antara kita bukan ini menjiplak. Mana yang menceritakan kisah yang sebenarnya? Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Akulah yang menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan Endo ada di dalam bumi. Tuhannya Edis ada dalam bumi. Tuhannya Buddha ada dalam bumi. Tuhannya pagan-pagan semua ada dalam bumi. Lalu apa yang disembah Edis? Yang diciptakan tuh Tuhan, tepuk tangan. Lalu daripada ayat tersebut yang harus kita tahu, Allah ingin mengkasih tahu semua kisah yang ada di bumi ini, track record yang paling tahu itu aku. Kalian menjabarkan tentang Yohanes seakan dia menyembah manusia, padahal tidak pernah ternubuatkan daripada ajaran Yahudi sendiri bahwa Musa mengajarkan, mewanti-wanti terhadap muridnya, wahai muridku, pencipta kita menciptakan ciptaan agar kemudian ciptaan bisa melahirkan pencipta, pecahlah piring kita lagi. Nah, di mana itu ditolakkan akal. Lalu Musa, apa yang diajarkan oleh Musa? Shema Israel Adonai Aleinu Echad. Tapi tidak pernah Musa mengajarkan Tuhan itu 3 ya, tapi 1. Tapi 3, enggak, kagak 1, kagak 3. Kagak sih 1, kagak pernah yang kayak gitu. Kagak pernah yang seperti bunyi Yesaya 28:10 kan? Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Tolong dijelaskan apa itu maksudnya, begini nih, begitu tuh, atau gimana? Itu kok kagak pusing. Masalah iya aja Anda bikin pusing. Sekarang yang harus kamu dapati daripada penjelasan Al-Quran, Al-Quran datang di terakhir. Tujuannya tahu nggak apa? Al-Quran ingin menceritakan kisah kembali. Apa yang kemudian pernah nggak Anda bawakan tentang ayat? Sungguh gila orang kepada yang diturunkan Al-Quran. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran ini menceritakan segala sesuatu yang tak pernah tercatatkan? Sungguh Al-Quran itu isinya dongeng. Karena apa? Nabi Muhammad menceritakan segala sesuatu yang tak pernah dicatatkan. Karena isi yang pernah dicatatkan. Apa yang dicatatkan? Nabi Lot dulu, mari kita berikan ayah kita anggur, agar kita kemudian bisa tidur dengan bapak kita, tidur dengan anak kandung sendiri. Apa yang dapat kalian ambil daripada kitab suci yang versi seperti ini? Tapi Al-Quran, dalam Quran surat Al-Hud mengangkat derajat Nabi Lut bahwa ini Rasulku yang telah difitnah di dalam kitab mereka. Ini kitab apa bisikan tetangga ini? Hah? Ini kitab kalian, ini kitab? Atau ibu-ibu sayur yang lagi ngerumpi nih, ngebahas hamba-hamba Tuhan yang kemudian dirusak ya, attitude dan segala apa namanya kredibilitas rasul-rasulnya. Sekarang pertanyaan saya Dis yang tadi dijawab sebab ini sebab itu maka begini maka begitu karena ini karena itu. Kenapa Edis tidak pusing? Lanjutkan Bang Edis. Putus asa Daman. Kalian lihat nggak poin yang disampaikan Daman? Daman, kita bahas masalah rob ya. Oh jangan, kita bahas masalah penjiplakan. Sekarang lari ke rob. Jadi orang Islam nih teman-teman, dipencet kanan mereka ke kiri, dipencet kiri mereka ke kanan. Perhatikan Daman, kita fokus aja ya, walaupun dia orang nggak nyambung kita fokus. Nih, kamu saya tunjukin Daman apa ketika Yohanes hendak diberikan nama, saya bacakan ya. Nih, di dalam Lukas pasal yang pertama, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki.
Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Kata ibunya kepadanya, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, perhatikan ini Daman, perhatikan ini ya. Kata mereka kepadanya, tidak ada. Daman perhatikan kalau saya ngomong. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberikan isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepadanya? Karena bapaknya kan bisu, ya. Ia meminta batu tulis, bapaknya meminta batu tulis, menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ya, nah teman-teman perhatikan kata-kata ini. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah sebenarnya bagian ini yang dijiplak oleh Al-Quran, tapi Al-Quran bingung. Itu yang ngomong begitu sebenarnya para tetangga-tetangganya Zakaria, tapi jadi omongannya Jibril. Lihat nih. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Perhatikan ayat ini begini Daman. Coba pernah nggak di dunia ini yang lahir sebelumnya sama dengan yang dilahirin sebelumnya? Ada nggak? Nih, perhatikan. Kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Coba tunjukkan satu orang di muka bumi ini yang tadinya udah lahir, kemudian nggak sama. Semuanya memang nggak sama. Semuanya nggak sama. Siapa yang lahir kemarin, kemudian siapa yang lahir besok, pasti nggak sama, pasti beda. Beda. Perhatikan ini. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Seolah-olah tadinya yang diciptakan itu yang kembar-kembar terus, sama terus, sekarang beda. Sebenarnya Daman, sebenarnya Al-Quran ini ingin menjiplak bagian yang ini. Nih, waktu Yohanes itu dilahirkan, sang bayi itu dilahirkan ketika berumur 8 hari, mau disunat dan diberi anak. Orang itu ingin memberi nama dia Zakaria, seperti nama bapaknya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran. Malah ini omongan tetangga, malah jadi omongan Jibril. Nih. Oi Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti itu. Coba, ya udah Daman. Sekarang kamu jelaskan ini. Kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti dia. Coba ini jelasin maksudnya gimana nih? Pening gak kamu? Pening. Ini udah jiplak salah, akhirnya pening sendiri. Coba jelasin ini maksudnya nih. Udah jiplak, nggak tahu yang dijiplak. Nah, silakan. Coba kau jelaskan itu. Nyonyor nggak kamu? Silakan. Menangis dapat. Ya, silakan. Terima. Fokus, mau lari kemana-mana. Alhamdulillah teman-teman ya. Untung kita. Berarti kan kalau cewek-cewek oten ya kayak Edi sih berarti teman-teman ya. Kalau dibilang ya. Adek, kayaknya nggak ada selama abang bersama adik. Kayaknya nggak ada yang sama seperti adik. Nah itu dia pusing tuh sama kata-kata tuh.
Ya memang aku cuma satu orang dilahirin sama bapak aku. Ah, itu dia nggak ngerti. Kata-kata yang sifatnya metafora, ironi, personifikasi dia nggak akan ngerti. Karena yang namanya Oten, kalau dia udah sekolah, begitu dia belajari teologi keagamaannya, wajib ilangin akal, wajib buang akal. Untuk menunjukkan apa? Lah, ketika kita ngomong ini kepada seseorang ini, kepada cewek yang Oten, adik, ya, adik Kristen ya, iya. Adik tahu nggak, selama abang pacaran sama adik, nggak ada yang serupa sama seperti adik. Ya memang nggak ada bang. Nah itu kalau sama Oten guys. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, dek, kayaknya nggak ada yang serupa dengan adik selama abang bersama adik. Abang makasih, paham kata-katanya guys. Itulah yang berbeda kita dengan Kristen. Kita otaknya dipakai, mereka simpan di kulkas. Itu aja bedanya. Sama seperti tadi, Edis bawa nasi padang. Edis makanlah nasimu, dia makan nasi. Tapi kalau dibilang Edis makanlah, iya dia makannya tai kucing. Nah, itu berbedanya guys. Jadi jelas ya kualitas otak kita dan kemudian kualitas otak mereka. Oke, di dalam ilmu balaghah itu ada dinamakan kinayah. Ini ilmu tinggi khusus buat Islam karena otak Oten kagak akan bakal bisa nangkap. Oke. Dalam ilmu balaghah itu ilmu sastrawi. Ada yang dinamakan isti'ar, ada yang dinamakan kinayah, ada yang dinamakan tashbihat. Apa yang dinamakan dengan tashbihat? Tashbihat adalah penyerupaan tentang sesuatu tapi dia bukan sesuatu. Dalilnya mislu syai' ghairu syai'. Segala sesuatu yang diserupakan maka dia bukan sesuatu tersebut. Agar tapi mengambil satu celah daripada penyerupaan. Sama seperti saya mengatakan bahwa Edis sama seperti lembu. Apakah Edis lembu? Bukan, tapi lakunya seperti lembu yang tidak pakai akal. Oke, hingga kemudian teman-teman kita diajarkan dengan ilmu yang dinamakan kinayah. Artinya apa dinamakan dengan kinayah? Kinayah itu sifatnya sindiran. Apa itu sindiran? Adalah keseolah-olahan. Di dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan majas ironi. Majas ironi diajarkan di kelas 2 SMP. Begitu kita peluk Kristen, semua ilmu SMP kita buang. Ya. Begitu kita SMP, begitu kita peluk Kristen, semua otak kita buang. Majas ironi, personifikasi, apapun yang diajarkan guru bahasa Indonesia buang. Begitu dikatakan ke cewek Oten, adek, kayaknya nggak ada yang serupa dengan adek deh. Ya memang nggak ada, aku di dunia ini cuma satu ya bang ya. Nah gitu, itu kalau Oten, karena nggak pakai kepala. Nah kalau seandainya itu Islam, adek, istriku, iya bang. Selama abang sama adik nggak ada yang serupa sama kayak adik. Makasih lo bang, langsung paham karena itu otaknya orang Islam teman-teman ya. Sekarang gini dis ya, yang dinamakan menjiplak ya, yang dinamakan menjiplak. Ini Yahudi ngeludahin lu, ini Yahudi nggak percaya sama lu, ini Musa kagak pernah ngajarin muridnya Tuhan jadi manusia. Yang diajarin kepada muridnya, barang siapa yang melihat Tuhan bakal binasa. Tapi tidak pernah yang namanya Musa mewanti-wanti, wahai muridku, nanti Tuhan akan lahir sebagai manusia ya. Kagak pernah, berarti ajaran Musa tidak pernah menyetujui adanya kekristenan. Lalu kemudian yang dinamakan menjiplak, coba buka Al-Quran, di mana imamat, di mana kitab kejadian ya, di mana kitab wahyu, di mana kitab segalanya itu ya, segala kitab perjanjian lama imamat itu mana? Dalam Al-Quran kagak ada. Tapi di kitab kalian, kalian sematkan kitab yang meludahi agama kalian sendiri. Imamat ada di kitab kalian. Imamat diajarkan kepada kaum Yahudi. Siapa kaum Yahudi teman-teman yang ngeludahin pala pendeta tuh? Itu keimanan orang yang percaya imamat, yang ngeludahin itu ya, yang ngeludahin kekristenan tuh. Nah, terus yang siapa yang menulis kitab kejadian? Wah, marilah kita menciptakan langit dan bumi misalnya. Wah, kita itu 3 dalam 1. Yahudi bilang, oh jangan kau salahin kitab aku. Lalu dibilang, wahai Yahudi, ya, apakah Islam menjiplak kitab kalian? Bentar, gua buka Al-Quran. Kagak ada imamat, kagak ada kejadian, kagak ada wahyu, kagak ada bilangan, kagak ada. Begitu buka kitab Edis, puap, imamat kena tempel, kejadian kena tempel, bilangan kena tempel. Demi menubuatkan avodah zarahnya. Versi Yahudi apa avodah zarah? Menyembah kepada sesuatu yang sesat. Mereka ngambil kitab Yahudi, imamat tertempel, tapi mereka tidak mengakui. Ini namanya maling teriak maling. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan des. Lanjut. Putus asa. Jadi kalian akan semakin melihat bagaimana kualitas orang Islam ya. Temanya apa, dibahas apa.
Semakin kalian akan melihat bagaimana kualitas orang muslim. Baik. Jadi Daman ya, sekali lagi saya katakan kepada kamu Daman ya, biar kamu paham. Ini kalau yang Kristen paham, kalau yang Muslim kita harus jelasin lagi. Karena kalau jelasin nama mereka ini harus berkali-kali. Oh, waktu belum. Mulai. Baik. Begini Daman ya. Jadi ketika Yohanes belum dikasih nama, dilahirkan berumur 8 hari. Waktu acara penyunatan, disitulah dia diberi nama dalam adat istiadat hukum Yahudi. Nah, orang-orang ini tetangga-tetangga, Daman kamu perhatikan saya, biar saya nggak ngulang-ngulang lagi, ya. Tetangga-tetangganya Zakaria dan Elizabeth hendak memberi bayi itu Zakaria seperti nama bapaknya. Tapi tetangga-tetangganya heran, kok mau dikasih nama Yohanes, kok mau dikasih nama Yohanan, itu bahasa Ibraninya. Kan nggak ada yang sanak saudaramu yang bernama Yohanan, kok mau dikasih nama itu? Nah, lalu akhirnya bapaknya yang bisu itu, karena dia melihat penglihatan di bait suci, dia mengambil batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani. Itu adalah peristiwa yang terjadi antara Zakaria dengan para tetangganya. Nih, tadi kamu membuat perumpamaan, Dek, tidak ada yang seperti kamu. Nih, saya tunjukin kamu terjemahan yang lainnya ya, biar kamu tahu. Perhatikan ini Daman. Nih, ini surat Maryam ayat yang ke-7. Perhatikan nih. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Ini omongan tetangganya. Aduh, nih. Terputus ini, sorry. Ini omongan tetangganya Zakaria jadi omongannya Allah. Iya nih, ini kan tetangganya yang ngomong nih. Perhatikan. Nih ya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, nih,